Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, bertemu lagi ya dengan ibu ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, ibu akan memberikan motivasi ya dari Imam Syafi'i. Malam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dzullal jahli tula hayatih. Artinya, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang masa. Ya, jadi anak-anak ibu belajar itu memang susah, belajar itu memang banyak berkorban baik tenaga maupun pikiran ya, karena memang begitulah belajar menurut Imam Syafi'i begitu ya. Jadi marilah anak-anak ibu kita tetap semangat untuk belajar, kemudian harus berkorban tenaga maupun pikiran untuk menghilangkan kebodohan dari kita, dan semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya ini dia materi kita menghidupkan nurani dengan berpikir kritis ya. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tentu saja kita akan mencari tahu apa dalil atau landasan dari berpikir kritis ini. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu agar kita bisa menganalisis dan mengevaluasi makna dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu agar kita bisa menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait. Nah, untuk hari ini kita fokuskan diri kita untuk membahas tentang surat dulu ya, surat Ali Imran 190 sampai 191. Adapun nanti hadisnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Apa itu nak berpikir kritis? Mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu, mungkin semalam sudah mempersiapkan. Ya, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Ya, itu artinya berpikir kritis. Memang proses berpikir yang memang sadar dan sengaja kita lakukan untuk mencari suatu informasi, apakah informasi ini benar atau tidak, valid atau tidaknya, gitu ya. Ini dia berpikir kritis, berarti kita akan menilai valid tidaknya suatu informasi. Kemudian dengan berpikir kritis kita juga bisa membedakan mana yang relevan dan tidak relevan. Dan dengan berpikir kritis juga kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Dan berpikir kritis ini anak-anak ibu perlu pada zaman sekarang. Seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang informasi itu gampang banget kita dapatkan. Bisa dari WA, bisa dari Facebook atau apapun itu, sangat mudah sekali informasi itu nyampe ke kita. Oleh karena itu, kita butuh berpikir kritis terhadap apapun informasi yang kita peroleh supaya kita bisa terhindar dari hal-hal negatif, misalnya tentang penipuan. Jangan sampai kita dapat informasi yang belum tentu kebenarannya kita ikuti tetapi malah merugikan kita, gitu ya. Nah, mana dalilnya? Mana dalil tentang berpikir kritis ya? Di sini kita bisa lihat kenapa harus ada dalil, Ibu? Karena Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, maka akan tertolak. Maka apapun yang akan anak-anak ibu lakukan dalam kehidupan ini harus ada dalilnya. Nah, begitu juga dengan berpikir kritis. Apa dalil dari berpikir kritis itu? Kita lihat, ini dia. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Ibu akan bacakan, tolong anak-anak ibu dengarkan ya dan disimak. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, kita akan lihat artinya ya anak-anak. Artinya ayat 190 nih, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya, itu tadi artinya. Kita akan lihat ini ayat 190-nya ya, Ibu akan jelaskan sedikit bahwa dari dalam ayat 190 ini mengatakan bahwa ketika kita memikirkan terciptanya siang dan malam, silih bergantinya secara teratur, kemudian nanti akan menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia, semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi dengan adanya pergantian malam dan siang, nanti munculnya hari, munculnya bulan, munculnya tahun, berbeda-beda itu ya, silih berganti. Bagi orang-orang yang berakal itu akan menjadikan suatu tanda-tanda kebesaran dari Allah. Dan akhirnya bagi orang-orang yang berakal akan mengatakan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini sia-sia gitu kan. Dan akan menjadikan inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Contohnya virus corona misalnya. Itu kalau bagi orang-orang yang berakal akan mencari terus bagaimana kita bisa selamat atau bisa sembuh gitu ya dari virus corona ini. Maka muncullah misalnya tentang vaksin itu. Jadi hal sekecil apapun akan menjadikan sumber inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat 191 menjelaskan siapa sih sebenarnya orang-orang yang berakal tersebut. Maka di sini dijelaskan orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang apabila memperhatikan sesuatu, mereka selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, ataupun berbaring, dalam keadaan sehat maupun sakit, dia selalu ingat Allah. Dan orang-orang yang berakal di ayat 191 ini dijelaskan juga adalah orang yang selalu mengisi waktunya untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaan Allah yang menggambarkan kesempurnaan Allah. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau berpikir kritis ini kita kaitkan dengan pengetahuan agama Islam ya. Kalau yang tadi di atas itu berpikir kritis secara umum, kalau ini dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka berpikir kritis artinya adalah usaha memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber, kemudian dianalisa dan merenungi, diikuti tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Atau bisa juga kita katakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam sekitar, sehingga keimanan kepada Allah semakin bertambah kuat yang dibuktikan dengan sikap juga tindakan yang nyata. Oke. Nah, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap Allah. Yang pertama, kita akan berusaha memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber, kemudian kita analisis, kita renungi kandungannya dan diikuti, dan terakhir yaitu kita lakukan dengan sikap yang positif. Nih, ada bagannya nih Nak nih, ada bagannya ya. Berpikir kritis, maka ketika seseorang yang mempunyai atau melakukan berpikir kritis, maka dia akan selalu memikirkan dan melakukan tadabbur atau mencari pelajaran atau mengambil pelajaran dari semua ciptaan Allah. Jadi orang yang berpikir kritis akan selalu memikirkan dan melakukan tadabbur, mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Nah, setelah dia melakukan tadabbur, maka dia akan tumbuh dalam dirinya kesadaran bahwa betapa Allah itu Maha Pencipta yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, setelah sadar, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur.
ya. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur, dan yang selanjutnya setelah dia menjadi hamba yang bersyukur, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini maksudnya itu adalah melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Nah, ibadah juga bisa dilakukan hablum minallah, yaitu kepada Allah, dan hablum minannas, yaitu ibadah kepada manusia dengan ikhlas. Jadi, anak-anak ibu, berpikir kritis itu, bagi orang yang berpikir kritis, maka ujungnya adalah dia akan melakukan ibadah secara ikhlas. Nah, kita akan lihat manfaat berpikir kritis ya. Di sini bisa dibaca ya anak-anak ibu. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah, kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam, selanjutnya dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah, menemukan jawaban dari misteri penciptaan Allah, mengantisipasi terjadinya bahaya, semakin menjadi hamba yang bersyukur, kemudian termotivasi menjadi orang yang visioner dan semakin bersemangat ya. Baik, sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan. Pertama, kita harus selalu bersyukur, kita harus mengkaji terhadap ayat-ayat Al-Quran lebih mendalam supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi, kita jadi mengoptimalkan pemanfaatan alam, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengatasi terjadinya suatu bahaya dan senantiasa meningkatkan amal soleh. Oke, mungkin itu saja anak-anak ibu. Syukron, terima kasih. Pelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian. Minggu depan kita akan lanjutkan, kita akan bongkar tajwid dari 2 ayat ini, kemudian kita juga akan lanjutkan cari tahu hadis apa yang mendukung tentang berpikir kritis, dan juga makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadisnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.